Lah, kami kan nggak sabaran ya orangnya ya. Dan kami sudah terbiasa di lapangan, sehingga ketika satu jalan buntu kami coba cari jalan yang lain. Waktu itu kami search di Google Maps dan alhamdulillah ketemu itu warehouse-nya di Sayurbox itu di daerah Sidoarjo. Dengan modal nekat kami berangkat ke sana bawa sampel produk sambil bawa proposal penawaran. Saya tunjukin ya proposal. Oke, jadi sorry ini proposal penawaran kami ya sesimpel ini. Ini yang edisi pertama kali kami berkecimpung di dunia hidroponik. Oke, kami datang ke sana dan hokinya, rezekinya, alhamdulillah kami ketemu sama purchasing di sana. Saya lupa bahasa mereka apa ya, bukan purchasing pokoknya. Ketemu kami ngobrol, terus kita janjian bahwa mereka akan survei ke kebun kami. Dan gak lama akhirnya alhamdulillah kerjasama. Sampai di tahun 2023 awal kami sudah mulai tidak kerjasama. Bukan berarti kami putus kontrak dan sebagainya, tidak. Karena di 2023 awal nanti itu kemarin kebun kami rusak teman-teman. Jadi mulai dari 2000 Januari itu rusak, diperbaiki sampai Februari. Sempat jalan rusak lagi. Jadi memang karena sudah berumur 5 tahun. Nah, ini perhatian buat teman-teman yang punya greenhouse. Tolong perhatikan usia efektif greenhouse. Dan itu masukkan di biaya teman-teman. Jangan sampai teman-teman punya greenhouse nggak dihitung, jual asal jual, yang pada akhirnya ketika greenhouse teman-teman rusak, teman-teman nggak punya duit nih untuk perbaikan gitu. Jadi tolong biaya penyusutan, secara akuntansi kan namanya biaya penyusutan, tolong dihitung teman-teman. Jadi jangan hanya dihitung dari bibit, nutrisi, rock wool, selesai. Oke, kembali lagi ke Sayurbox. Jadi dan pada saat itu kami sering komunikasi, kami sering diskusi terkait item-item apa aja yang bisa dijual. Bahkan pada saat itu mengacu juga item dari Jakarta. Tapi ternyata memang karakteristik market di Surabaya beda sama di Jakarta. Sehingga ya mungkin top listingnya untuk produk ya Pak Coy, Caisim, Kailan, selada Andewi ya, selada keriting hijau, kangkung, bayam, selesai. Kalau di Jakarta bisa ada baby romaine, bisa ada lulu rosa, bisa ada red oak dan sebagainya, butterhead. Nah, kalau di Sidoarjo di Surabaya nggak sebanyak itu itemnya. Di tahun yang sama juga kami punya punya pelanggan baru, Eden Farm itu juga, terus ada namanya Segari dan Segari itu unik teman-teman. Jadi semua brand yang mau kerja sama kami, brand Jakarta, ketika bahasanya pitching ya, ketika kita mau deal-dealan itu, saya selalu bilang jangan samakan market Surabaya dengan Jakarta. Surabaya itu sekaya-kayanya orang, segimananya orang itu mereka masih mau untuk ke pasar. Bahkan pasar-pasar di Surabaya juga bagus teman-teman, sudah tertata rapi, bersih. Terus macetnya Surabaya juga gak kayak Jakarta gitu. Semacet-macetnya Surabaya kita masih bisa memaksimalkan waktu. Kalau di Jakarta ya kayaknya ya mending kita belanja online gitu. Oke, itu bicara tahun 2020, 2021, 2022. Nah, ketika 2023 itu tadi saya cerita greenhouse kami rusak, kami nggak bisa supply ke Sayurbox, dan kami setelah greenhouse itu rusak kami coba produksi lagi. Nah, ketika produksi awal itu kami kami iseng-iseng coba waktu itu untuk supply ke restoran. Pada saat itu kami berasumsi bahwa ini pandemi sudah berakhir nih. Coba nih ke resto. Alhamdulillah gayung bersambut kami suplai beberapa resto di Surabaya seperti Mr. Sumo yang di Mer. Terus ada juga produsen salad yang di daerah Pondok Chandra sini.
Eh, Cuma challenge-nya kalau teman-teman supply ke tempat-tempat seperti itu, satu yang paling sering, walaupun nggak semua sama, paymentnya mundur. Itu yang teman-teman harus harus persiapkan. Jadi eh, kalau Mister Sumu lancar, kalau yang produsen salad ini memang dia apa ya, mundur gitu. Dari kirimnya kapan, nanti dia akan bayar beberapa waktu selanjutnya. Challenge kedua adalah decision maker-nya sering berubah. Jadi di resto itu kan pergantian karyawan itu hal yang lumrah ya. Sehingga ketika seseorang pindah bagian atau pindah ke tempat yang lain, otomatis teman-teman juga harus pendekatan lagi sama mereka. Contoh kita flashback ke 2022. Flashback ke 2022, pada saat itu kan kita fokus ke supermarket online, tapi tidak menutup kemungkinan supermarket offline. Dan pada saat itu kami mengajukan penawaran ke Indomaret sampai di titik kami sudah masuk di listingnya Indomaret. Nanti saya posting di Instagram itu ada email dari Indomaret Pusat bahwa kami sudah masuk listing. Nah, cuma kok ya kebetulan pada saat itu terjadi pergantian kepengurusan, sehingga ya udah kita harus dealing dari awal lagi gitu. Padahal sudah masuk listing loh teman-teman. Jadi ya itulah dinamika kita jualan. Bahkan mungkin sudah masuk listing, sudah deal dan sebagainya, kita mau kirim bisa jadi itu gagal. Itu hal yang lumrah. Sehingga kalian harus menyiapkan strategi cadangan, karena kalau kita bicara di pertanian itu kita dikejar waktu. Dan ini yang seperti obrolan sebelumnya sama Mas Yunan, itu yang sering terjadi sama petani. Ketika sudah waktunya panen, kita nggak bisa jual, ya mau nggak mau kita obral. Nah, oke, dari sudut petani sih nggak ada masalah ya. Cuma yang jadi masalah dari sudut, bilang masalah, ini tergantung persepsi teman-teman ya. Pembeli enak, pembeli juga diuntungkan dapat harga murah pada saat itu. Tapi kan tidak bisa selama-lama. Itu hanya momen-momen tertentu. Pembeli nggak akan bisa minta ke petani, dan petani juga nggak akan mau untuk jual murah lagi ketika sayurnya sudah ada pembeli. Oke, Indomaret sudah, kita 2023 sudah, tantangan untuk untuk menghadapi market hotel, restoran, kafe atau kita sebut mereka sudah. Oke, ada lagi sih sebenarnya di tahun 2021 kayaknya, tapi nggak lama. Nanti kita lanjut karena ini harus flashback lagi mulai dari, jadi kisah ini bermula di tahun 2020.